Bangkit dan percayalah, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di hari yang baru, firman yang baru, pesan Tuhan yang baru, kekuatan yang baru, dan pengharapan yang baru buat kita semua. Dan hari ini kita masih masuk di dalam tema bulan Juli, yaitu melangkah dalam kesatuan. Dan saya memberikan judul daripada Daily Devotion hari ini adalah hidup dalam persaudaraan. Dan firman Tuhan sharing hari ini terambil dari Markus 3 ayatnya yang 31 sampai dengan 35. Kita tahu ceritanya bahwa pada saat itu dikatakan lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Dan ada orang banyak duduk mengelilingi Yesus, mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Perhatikan jawaban daripada Yesus. Lalu jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya pada saat itu, dan lalu Yesus berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dan kalau kita baca secara sepintas, tentunya kita mungkin berpikir bahwa kayaknya Yesus sedang melakukan kurang ajar kepada orang tuanya, bahwa pada saudara-saudara tidak mengakui. Dan saya percaya tentunya bukan itu pesannya, karena Tuhan sendiri sudah ada di dalam 10 perintah Allah bahwa hormati orang tuamu, dan kita tahu bahwa maksud Yesus bukan itu. Untuk itu saudara, ada 3 hal saya percaya menjadi pesan daripada Yesus. Yang pertama adalah Tuhan mau establish bahwa kita sebagai orang percaya di dunia ini kita akan memiliki persaudaraan di dalam iman. So, firman Tuhan bilang begini, Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Baik kepada semua orang, tetapi perhatikan, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, pesan yang pertama, saya percaya Tuhan ingin menyampaikan bahwa kita harus ada penekanan bahwa Tuhan ingin mengatakan bahwa kita memiliki persaudaraan di dalam iman. Dimanapun kita ada, Tuhan tempatkan saudara, kita memiliki persekutuan orang-orang percaya, mereka lah saudara-saudara di dalam iman buat saudara dan saya. Dan kita harus fokus di dalam bagaimana menumbuhkan, mengembangkan, dan hidup menjadi berkat untuk saudara-saudara kita yang seiman. Yang kedua, ada sebuah perkataan kalimat daripada Yesus yang cukup kontroversial, ada di ayat 35. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Saudara, kita tahu pada di zaman Yesus pada saat itu wanita tidak memiliki tempat yang spesial atau seterhormat daripada seorang pria. Karena segaris keturunan, baik itu warisan, yang diakui hanyalah pria. Tuhan sedang ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada yang namanya persamaan, di mana bukan saja saudaraku laki-laki tapi juga saudara perempuan. Artinya di dalam kehidupan ini kita harus memiliki yang namanya persamaan atau yang namanya equality. Equality ini tidak lagi bahwa pria memiliki derajat yang lebih daripada perempuan, perempuan lebih rendah, dan Tuhan sedang ingin menekankan bahwa di dalam Tuhan semua kita adalah memiliki persamaan atau equality. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan ingin memberikan penekanan bahwa ada higher priority rather than cuman the call, daripada cuman persaudaraan atau hubungan keluarga, tetapi the call to discipleship, yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Itu jauh lebih penting penekanannya daripada kita fokus cuman kepada hubungan, menekankan hubungan daripada kekeluargaan. Saya tidak mengatakan bahwa hubungan kekeluargaan tidak penting, tapi ada higher priority, yaitu the call to discipleship. Tuhan sedang ingin mengajar kepada orang banyak yang hadir di situ, dan Tuhan ingin menyampaikan juga buat kita hari ini bahwa melakukan kehendak Allah itu jauh lebih penting daripada semua yang ada di dunia ini. Untuk itu, 3 daripada hal yang kita pelajari penekanan Yesus ini seharusnya bisa menjadi komitmen kita hari ini, yaitu marilah berkomitmen untuk hidup menjadi berkat buat sesama kita, tanpa memandang status, tanpa memandang gender, dan tanpa memandang lain segalanya. Kenapa? Karena mereka adalah persaudara-saudara kita seiman. Dan yang kedua adalah, ini adalah komitmen untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama dan mengamalkan firman ini melalui apa saudara? Melalui home. Sehingga hidup dalam persaudaraan itu bisa kita amalkan. Ketika kita masuk di dalam home, kita bisa bertumbuh bersama-sama, the call to discipleship, melakukan kehendak Allah bersama dengan saudara-saudara seiman. Di dalam tidak ada lagi ketidaksetaraan, dan semuanya sama di dalam Tuhan. Untuk itu biarlah kiranya sharing hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur hari ini Tuhan masih terus mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk menjadi berkat baik bagi saudara seiman, dan kami tidak boleh lagi membeda-bedakan. Ada equality yang Tuhan sedang tekankan buat kami semua. Dan kami juga mengambil sebuah komitmen bahwa the higher priority, yaitu the call to discipleship, bahwa melakukan kehendak Bapa di surga jauh lebih penting daripada semua apa yang kami anggap penting di dunia ini. Dan hari ini kami mau mengambil komitmen, bukan saja kami mau menjadi berkat bagi saudara kami seiman, kami mau bertumbuh bersama-sama di dalam home, karena hidup dalam persaudaraan, the call to discipleship, melakukan kehendak Allah bersama-sama dengan rekan iman, itu bisa terjadi di dalam home. Beri kami Tuhan Yesus kekuatan supaya kami bisa menjalankan komitmen kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami siap menjalankan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Stay safe. God bless.